Kadang iki eh sak bojoe ae gelut lho. Selamat sore Pak Rukimin. Selamat sore Mas Pambudi Sanjaya. Papa Rock and Roll. Apa rock dan roll. Boleh, boleh. Semakin subur badan. Ya ini menikmati Ramadan. Ya, usahanya lancar ya. Barakallah. Barakallah. Yang penting kita bersyukur. Dan rokok dulu. Iya. Kita lama nggak jumpa ya. Kurang lebih 2 tahun gitu. 2 tahun nggak jumpa. Makanya saya di sini tuh mau ngajak Anda nih. Saya mau ngobrol asik. Nanti kita rekam. Ini akan menjadi memori kita. Tas 10 tahun, tas 5 tahun itu ternyata kita masih muda. Iya, iya. Untuk kenangan lah ya. Boleh, boleh. Ini juga apa perlunya komunikasi ini kan ya biar diketahui masyarakat juga bahwa kita itu Polres Tuban punya polisi RW kan. Oh ya, makanya nanti kita bahas tuntas. Ya, oke. Ini adalah program pertama kita yang segmentasinya dibuat seasik ini. So, bebas ya, bisa merokok ya. Boleh, tidak apa-apa ya. Makanya kalau kita merokok itu kan ekspresi keluar. Program-program Anda ini kan perlu saya tanyakan. Iya. Karena apa? Sekarang dan sebetulnya Anda kelihatannya mempunyai program tulis RW dan sebagainya. Polres juga mempunyai program apapun ya disampaikan di sini saja. Iya, iya. Jadi lebih detail gitu. Betul, betul. Jadi Polres Tuban itu sudah mempunyai Babin Kaptimas. Tuban sendiri karena keterbatasan personil di jumlah Babin Kamtipmas ini masih terbatas. Kalau untuk mencakup di 20 kecamatan di 317 desa kelurahan itu masih belum cukup. So, perhatikan. Jadi Babin kita masih di angka 170, masih 90%. Ini karena keterbatasan personil. Kemudian di samping Babin Kamtipmas, kita pimpinan Polri itu punya program yang namanya polisi RW. Ini ya. Ya, ini polisi RW. Nah, di Kabupaten Tuban 20 kecamatan itu ada 1.740 RW. Ya. Nah, kemudian personil polisi Polres Tuban ini hanya 800. Terus solusinya? Solusinya ya bertahap. Sementara ini yang sudah kita sprintkan menjadi polisi RW itu di 696 personil. Mereka turun ke bawah sampai ke tingkat RW. Namanya polisi RW. Tujuannya polisi RW ini aslinya gimana? Jadi bisa dijelaskan. Tujuannya polisi RW ini peran tugasnya dia membantu Babin Kamtipmas. Berarti mau minimalisir Ya, problem. meminimalisir problem, termasuk problem solving, menyelesaikan masalah di tingkat RW. Kalau Babin Kamtipmas tadi kan dia membantu kalau ada perkara di tingkat desa. Ya. Ini ada lagi polisi RW yang di lingkup RW. Jadi peran Babin Kamtipmas dan polisi RW ini sebenarnya kalau ini jalan sangat-sangat efektif, efisien, sehingga di wilayah, di desa dan kelurahan bahkan tingkat RT RW pun situasi bisa kondusif jika ini bisa diterapkan, diaplikasikan di lapangan. Sudah ada hero. Ya. Memang ini sudah berjalan berapa bulan? Kalau program polisi RW ini hampir 7 bulan. Dalam setahun. Hampir setahun. Anda ini kan sekarang kan kalau dari 600 sekian tadi, jumlah personel Polres Tuban meliputi RW sebanyak ini. Otomatis 1 personel kan 2 RW. Ya, sementara masih 2 RW. Mungkin nggak
dalam 7 bulan terakhir ini ada tingkat kesulitannya RW gini belum selesai, ini belum selesai. Itu terjadi nggak? Alhamdulillah di Tuban ini sebenarnya situasinya kondusif, Mas Pak. Jadi dengan adanya polisi RW ini, peran polisi RW ini sangat efektif. Polisi RW kolaborasi dengan Babin Kamtibmas, dia langsung menyentuh ke tingkat RT, tingkat RW. Contoh nih, menjelang pemilu nih ya, menjelang pemilu 2024, peran dari Babin Kamtibmas dan polisi RW ini, dia mempengaruhi Pak RT dan Pak RW bahkan kepala desa untuk mengaktifkan kembali Satkamling. Ya. Pos kamplingnya. Oh, kalau dulu pos kamling. Ya. Memang pos kamling itu tempatnya. Ya. Kalau Satkamling itu ada satu orangnya, satuan. Kalau pos kamling di situ ada pos kamling. Kemudian tidak ada penghuninya. Itu namanya pos kamling pasif. Ada lagi pos kamling ada penghuninya tapi hanya main kartu, main catur. Peran dari satnya ini nggak berfungsi, juga kategori pos kamling pasif. Gitu. Nah, Makanya dioptimalkan dengan bayar efeknya ini ya. ya betul. Jadi ini kalaupun polusi RW ini artinya kan perkembangan ataukah minimal konflik di RW itu ada perubahan nih. Sementara ini ada perubahan. Contoh nih, ada kasus konflik sosial maupun kasus ringan. Itu bisa selesai di tingkat RW. Ya. Ya, jadi kalau memang di tingkat RW tidak selesai, nanti itu bisa di tingkat desa. Peran dari 3 pilar desa nanti juga akan mempengaruhi dan menyelesaikan kasus ujung masalah. Sehingga setiap ada permasalahan tidak langsung dibawa ke Polsek atau ke Polres. Artinya dimusyawarahkan di lingkaran itu. Musyawarahkan di daerah dulu dengan RW maupun juga di Ternyata begini juga. Masyarakat yang sifatnya saya tanda kutip dulu, masuki lapornya ini. Ujuk-ujuk itu langsung laporan di Polsek. Memang dulunya sih. Sekarang ini pendekatannya dengan masyarakat, polisi RW itu gimana? Ataukah ada call center, ada nomor ini dan sebagainya? Ada nggak? Atau larinya itu ke person? Jadi kalau polisi RW itu ke person. Jadi polisi RW dia wajib datang ke Pak RW, memperkenalkan diri dia. Kemudian setiap ada perkumpulan di tingkat RW, polisi RW ini harus wajib hadir, memperkenalkan, sosialisasi bahwa di sinilah ada di luar dari Babin Kamtibmas itu ada polisi RW yang nantinya tugasnya akan membantu masyarakat dalam segala hal, bukan hanya dari segi keamanan saja. Kadang ini saya bujuk tuh bahwa Bukan itu seni. Seni. seni tapi enaknya gak pernah lapor polisi, tapi SWR ribut dia mesti laporin polisi kan gitu. Kadang ada anaknya yang beberapa hari nggak pulang kayak gitu kan, ya itu tugas polisi kan. Nah, sekarang peran polisi kan banyak sekali. Nah, dengan pelayanan kita terhadap masyarakat, kita wajib untuk mengayomi masyarakat. Nggak boleh kita underestimate. Ya. Permasalahan kecil nanti bisa besar kalau itu dibiarkan. Kan? Makanya kita minimalisir adanya polisi RW turun ke lapangan, ada permasalahan dia langsung handle di RW, skupnya kecil, selesaikan masalah di situ. Kalau perlu peran 3 pilar didatangkan sekalian untuk membantu kolaborasi sehingga masalah itu nggak jadi besar. Artinya sangat membantu publik ini. Publik juga membantu. Tapi gini juga enggak, mungkin sosialisasi itu kan ini tingkat perkara saja ini.
mungkin katakanlah polisi itu juga sosialisasi biar bagaimana tidak melanggar hukum. Maka itu maksudnya seperti ini. Nah itu ini nanti efeknya seperti kalah tidak digital itu yang sifatnya saran nanti kan negatif. Ya. Sosialisasi itu juga sudah dilaksanakan. Apakah hanya penanganan saja? Oh, itu sering dilakukan. Contoh nih, di tingkat RW ada arisan, ibu PKK, sosialita itu. Kadang polisi RW itu masuk dia, situ memberikan sosialisasi. Apa yang terjadi trending sekarang? Contoh nih, banyak penipuan online, arisan bodong. Ya, banyak apa namanya di medsos itu yang akan merugikan masyarakat. Nah, dengan banyak trending itu disampaikanlah kepada masyarakat. Contoh, ada WA undangan, iya boleh. Ada WA undangan kan kemarin ada juga, korbannya banyak kan, ada 2 itu. Gimana? Waktu saya Jumat Curhat di Senori itu ada yang menyampaikan bagaimana menyikapi seandainya terjadi penipuan lewat online. Sudah Sudah kita. Di luar Jumat Curhat juga para polisi RW dia selalu sosialisasi, memberikan edukasi. Oh, Jumat Curhat itu juga Programnya Polres Tuban. Itu program Kapolri itu. rutin ya. Iya. Tapi nanti ada program polisi RW juga. Bagaimana cara sadar hukum? Betul. Ya, ini sangat membantu publik. Alhamdulillah Tuban itu ya aman. Dulu banyak pencurian hewan, sekarang aman. Prosentasenya berapa persen? Tingkat program. Kalau pencurian hewan hampir 90% aman. Karena pelaku-pelaku itu juga punya kita tangkap juga. Ya. Kemudian saat ini yang perlu diantisipasi ini pencurian sepeda motor. Ya, itu sekarang booming. Pencurian sepeda motor. Sikap Anda terhadap maraknya pencurian motor ini selaku penegak hukum itu banyak sebenarnya. Artinya langkah yang harus diambil itu meminimalisir. Iya. Ini juga perang Betul. Jadi keamanan ini sebenarnya bukan tugas dan tanggung jawab polisi saja ya. Sinergi kerjasama dengan stakeholder yang lain, kemudian masyarakat juga membantu. Oh, contoh nih, dia baru beli sepeda motor. Tapi sih caranya sepeda motor ini aman nggak dicuri orang kan? Mungkin dengan sosialisasi bisa dipakai untuk pencegahan. Atau dipasang GPS atau alarm kan gitu. Ya. Itu banyak sekali yang sudah kita sampaikan. Kemudian juga banyak dan maraknya kecelakaan lalu lintas. Jadi kecelakaan lalu lintas ini juga marak. Iya. Diawali dari kesadaran masyarakat masih berkurang. Tadi pencurian sepeda motor, kemudian angka kecelakaan di Tuban ini juga cukup tinggi. Tadi di Semanding kami sosialisasi Jumat Curhat juga sudah disampaikan bahwa kecelakaan di Tuban ini luar biasa, kenaikannya juga cukup tinggi. Harapan kita sebagai anggota Polri, bagaimana orang tua bisa memberikan contoh anak-anaknya. Ini rata-rata kan usia ini milenial, Ya. nggak pakai helm. Kebanyakan nggak pakai helm. Banyak korban meninggal kan nggak pakai helm, ya kan? Ya. Karena orang tuanya sendiri juga membiarkan, kunci dicantol kan gitu. Ya. Anaknya mau sekolah SMP, SMA, main ngambil kunci langsung dibawa nggak pakai helm, kayak gitu-gitu Ya. kan pembiaran. Karena demikian. Iya, orang tua nggak sadar bahwa keselamatan itu nomor 1. Keselamatan itu nomor 1, tapi insiden terjadi karena kelengahan orang tua. Iya, karena teledor. Peran itu yang dengan meminimalisir. Ya, selama polisi itu setiap 24 jam ada di tengah-tengah masyarakat, saya jamin, yakin Tuban ini akan kondusif. Amin.
Ya, kita berharap dengan adanya program polisi RW ini masyarakat khususnya masyarakat korban ini mendapat perlindungan yang ekstra. Ya, Intinya dengan kegiatan yang seperti ini polisi lebih Polres Tuban lebih responsif. Dan saya selaku warga Tuban sebelumnya berterima kasih. ya, karena Pak Kapolres kita ini, Pak AKBP Suryono ini sangat-sangat itu peduli, sangat peduli dengan kecelakaan, dengan kejadian-kejadian kriminalitas, itu sangat peduli. Makanya kita anggota yang di bawah selalu open, harus turun ke lapangan. Kita nggak boleh membiarkan anak-anak SD SMP itu membawa sepeda motor. Tapi kalau saya sendiri kan orang desa ya. Jujur ini. Jujur orang desa ini. Kita awalnya biar dia ke daerah tahu gak? Kelihatannya seperti itu, Nda. Tapi kan namanya orang nggak tahu, kan lebih baik saya mengaku. Tapi dulu, Dulu. waktu masih kecil kan. Ya, sekarang kan sudah tua. Ya, sekarang kalau saya lihat progresi jenengan dalam bidang usaha kuliner Ya. maupun di warung kopi-kopi itu sudah mulai meningkat ya, Bos ya. Ini kok tambah saya yang diinterview ini bahaya ini. Kan jadi begini juga dah. Lagi santai. Iya. Jadi gini juga. Pencurian yang terbanyak itu adalah di kadang kita parkir kali. Wah, kalau banyak mungkin ya. Jadi Anda punya trik lain nggak? Bagaimana kita tidak lengah? Katakanlah, yo, kayak begini habis ngopi jebrek. Ya. Saya tak punya orang-orang sepeda ini. Ya. Tips yang menarik nggak? Betul-betul. Sebenarnya tipsnya banyak. Satu, pernah beberapa kali saya datangi warung kopi dan kafe-kafe maupun di rumah makan. Ya. Dan cek CCTV, yang saya cek dulu CCTV. Mana dari segi keamanannya lokasi tempatnya Bapak Ibu dalam menjaga situasi keamanan. Makanya keamanan itu bukan tanggung jawab kita. Contoh tadi banyak sepeda motor yang di warung-warung kan ini. Yang pertama kalau saya menyarankan pasanglah CCTV dulu. Biar pencuri itu karena ada kesempatan. Andai dia itu begitu dia masuk ke warung kopi tolak-tolak ada CCTV katakanlah, dia yakin akan membeli. Karena apa? Dia akan terpantau, bisa dia melakukan aksi. Dia lebih peka suasana dulu. Iya. Terus area parkir, kalau lokasinya parkirnya bisa dilihat daripada jauh, parkirnya jauh, terus kalau mobilnya masuk kan nggak ada yang ngawasi. Ya kalau ada juru parkir, Rata-rata enggak. nggak ada juru parkir. Rata-rata saya sendiri kan blak-blok. Ya sebenarnya saya salah ya. Orang salah itu karena keluarga. Makanya saya tanya tipsnya. Ya itu ngawur. Ngawur. Jadi mari itu tutun belakang. Makanya Tapi sekarang jarang kok ada TKP sepeda motor yang di kafe-kafe, rata-rata yang kuncinya nempel. Jadi yang diambil itu yang kuncinya nempel. nah sekarang kan kunci elektrik. Ada juga yang enggak. Rata-rata yang sepeda motor elektris itu yang sekarang kejadian sering itu kuncinya nempel. Banyak di kos-kosan yang ngarap sekarang. Ya. Rata-rata, tapi di Tuban sendiri sekarang nggak minim tuh. Oh, udah kondusif sekarang. Dulu pernah kejadian kayak mobil itu banyak yang diambil. Oh, udah tangkap itu sampai mobil ambulan itu juga kan? Ya, Udah tangkap pelakunya anak pelajar juga. itu ya. Oh, udah tangkap. Dan sekarang kondusif. Itu membuat ini kok. Dan membuat segera warga Tuban yang nggak punya tempat parkir. Ya saya katakan punya perumahan. Iya. Takut juga. Berarti ini sudah isu itu sudah nggak ada ya? Oh, udah nggak ada, aman. Pelakunya tunggal kok itu. Pelakunya tunggal masih pelajar ya
Jaringannya luar biasa. bukan jaringan. Dia Skillnya ini. memang karena ada faktor X di dalam keluarga. Rata-rata kan gitu kan. Makanya pelaku kejahatan ini sebenarnya tidak harus mereka kita tangkap, kita proses, kita tahan. Sebenarnya nggak seperti itu juga harusnya. Gimana? Ya, kalau memang dia residivis barulah kita jebloskan penjara kan gitu. Artinya lebih ada pendekatan jumil. Iya, ada pendekatan, ada pembinaan. Ya, dulu yang kita pernah sama-sama dimotong dulu lah. Saya menjadi Kan? korban Bu, ya. Ya, Iya. itu hilang berapa? Saya hilang 200 patung. Tabung loh. Berarti itu kan bukan milik saya. Tapi Iya. kan pelakunya sudah saya tangkap semua. Oh ya, terima kasih Mbak. Pelaku pencurian hewan juga sekarang sudah nggak ada. Iya. Hampir 100% nggak ada sama sekali. 4 tahun sekarang kan. Selama kacamata Anda, ini perkara yang sering terjadi. Perkara yang sering terjadi di depan itu sebenarnya apa? Kecil sampai besar. Untuk saat ini yang tren masih terjadi didominasi di penipuan gelap. Dengan Modus online, pesanan-pemesanan lewat marketplace. lewat apalah. Yang penting pesanan-pesanannya lewat online itu juga terjadi. Kemudian ada aplikasi yang dikirim via WhatsApp, contoh APK atau undangan kayak gitu-gitu. Ini masih ada. Nah ini untuk menghilangkan, bukan menghilangkan, artinya mengurangi sedikit itu gimana? Ya dengan adanya sosialisasi, kemudian kita siaran ke radio-radio. Oh, ketokso juga. Iya, tetap juga kan. Ini juga ini banyak. Is the best lah. Oh, terima kasih. The best. Perlu dipublikasikan terus kan. Mungkin itu dan kita sudah ngobrol berapa menit Pak Widan? Punya program itu 2-30 menit. Kita namanya ngobrol itu kadang larinya kemana. Jadi kewaspadaan masyarakat ini sekarang ya sedikit tenang ya. Nah, ya waspada ya tenang ya waspada ya. Ya, masyarakat itu harus bisa menjaga hartanya. Contoh kalau punya sepeda ya dijaga betul. Pasang GPS, bisa beli sepeda motor baru loh. Masa nggak bisa beli GPS kan gitu? Ya. Tapi ada yang nggak bisa beli juga. Oh iya, kalau dia belinya sepeda motor second kan, ya paling nggak kunci ganda lah. Iya. Terus orang tua harus mengawasi anak-anaknya, putra-putrinya. Bagi yang masih di usia dini, contoh SD, sudah dibawa sepeda motor. SMP suruh berangkat sendiri sekolah. Apalagi yang belum 17 tahun. Itu kan sudah melanggar hukum sebenarnya. Dia sebenarnya belum layak untuk mengendarai sepeda motor kan, Bos. Jadi itu harus ada pengawasan khusus oleh orang tua. Kan gitu. Ini kita ngobrol yang terakhir dan Karena apa? Kalau yang namanya sudah kehilangan, baru terasa. Kan ada itu lagunya kehilangan. nggak boleh itu. Lagu itu Apalah. nama itu kan? Apalagi kita ditinggalkan tanpa alasan. Ya. Gitu. Itu kan ada alasannya hilang. Betul. Yang Ini- mudah-mudahan Tuhan. Talk show ini sebelum closing Anda harus memberikan statement. Ayo, terus bagaimana sikap, tanggap. Karena ini talk show kita ini temanya sosialisasi. Ya, Kalau kalau kita- kita ada kamera atau di luar Oh, kita ngobrol santai saja. santai aja. Kalau kita ngobrol yang lain, kita temanya Oh gitu. Jadi tip untuk masyarakat Kabupaten Tuban, mulai dari kota sampai pelosok desa, trending saat ini kita harus waspada. Terhadap apapun dalam segala hal, bentuk apapun kita harus waspada. Mawas diri, kemudian harus bisa menjaga keluarga. Menjaga keluarga itu sekarang ini yang lagi tren adalah angka kecelakaan cukup tinggi. Angka kecelakaan cukup tinggi.
yang melibatkan anak-anak sekolah, anak-anak pelajar, anak-anak milenial. Ya, katakanlah dikatakan human error, dia belum saatnya naik sepeda motor sudah dipegang sepeda, dibantu kunci. Alasannya orang tuanya sibuk kerja kan Ya. gitu. Ini yang akan mengakibatkan fatal. Ya, untuk mengurangi kecelakaan di usia-usia dini, tolonglah mungkin pengawasan orang tua harus ditertibkan lagi. Cara naruh kunci-kunci jangan asal sembarangan bisa diambil putra putrinya yang masih di bawah umur kan gitu. Kemudian banyak sekali masyarakat ini yang saat dia belanja ke pasar, ke Indomaret, naruh sepeda motornya itu kadang sembarang. Kalau seandainya dia diparkir di tempat yang ada tukang parkirnya, mintalah karcis. Kenapa minta karcis? Karena kalau itu membayar dan ada bukti karcis, itu kalau terjadi hilang, mereka yang tanggung jawab. Tugasnya yang bertanggung jawab. Ya, kemudian sekarang ini musim kemarau, banyak sekali terjadi kebakaran. Nah, hati-hatilah, saling mengingatkan. Banyak sekali rumah-rumah kemarin di Soko juga terjadi kebakaran. Kemudian di daerah-daerah lain juga terjadi. Ini musim kemarau hati-hati. Ya, jangan sampai tambahkan sampah terus ditinggal. Gitu ya? Ya. Jadi itu adalah pesan dan kesan dari Bapak Kasat Mas AKP Rukimin. Ini semoga memberikan manfaat bagi publik atau masyarakat umum khususnya beban lebih waspada dan lebih tenang dengan keberadaan polisi RW. Iya. Jadi saya mengucapkan terima kasih Pak Budi selaku teman ngobrol saja dan Bapak Kasat Binmas, Bapak AKP Rukimin. Ucapkan terima kasih kepada publik. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.